Ada yang kami sebutkan, ada yang tak kami sebutkan. Banyak sekali nabi. Likulli qaumin had, setiap kaum, setiap bangsa ada nabi. Jadi kalau gitu ada nabi orang Indonesia apa Ustaz? Ada. Namanya tak disebutkan Allah, tak tahu. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Salawat dan salam dari Allah untuk para nabi. Faqala liqaumihi. Nabinya ini berkata, apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah bisanadihi. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dengan sanadnya berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin an Abi Sufyan, dari seorang laki-laki namanya Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb. Sakhr batu cadas, batu padas, batu yang sangat keras. Harb perang. Jadi namanya batu anak perang. Ini nama orang Arab itu unik-unik. Dipanggil dia dengan Abu Sufyan karena ada anaknya namanya Sufyan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sufyan. Kalau antum ingat laki-laki yang membawa kudanya berwarna hitam menginjak-injak jenazah perang apa yang Nabi kalah waktu di Madinah? Perang Uhud. Dia mencari-cari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh bebuyutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadisihi tawil. Dalam sebuah hadis yang tawil. Hadis yang panjang. Fi qissati Hirqal. Dalam kisah Hirqal. Hirqal Heraklius, gubernur Romawi yang ditempatkan di Damaskus, sekarang ibu kota Suriah. Jadi dulu Maroko itu termasuk provinsi Rom, negeri yang besar namanya Rom. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum. Sahabat Nabi ada yang berasal dari Rum, namanya Suhaib Ar-Rumi, merantau ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dua kerajaan besar waktu itu. Satu lagi nama kerajaannya Faris atau Furs, Persia, Iran sekarang. Yang kedua namanya Rum, Itali sekarang. Tapi dia punya wilayah jajahan. Yang paling besar di Jazirah Arab namanya Damaskus. Maka peninggalan-peninggalannya dalam bentuk kolosium, tempat opera, tempat drama, tempat olahraga, itu peninggalan Romawi. Gubernurnya waktu itu namanya Hirqal. Nabi berkirim surat ke Hirqal. Isinya Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, maka kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin. Maka semua dosa orang Romawi kau yang menanggungnya. In taslam falaka ajrani. Kalau kau masuk Islam, pahalamu 2 kali lipat. Hirqal, kalau kau masuk Islam, pahala kau 2 kali lipat. Kalau kau tak masuk Islam, semua dosa orang Romawi kau yang menanggungnya.
Nah, itulah maka berlomba-lomba orang mau mendaftar ke KPU 2023. Kenapa? Karena kalau dia taat, pahalanya satu provinsi. Kalau taat antum jadi gubernur, satu provinsi pahala antum. Sekali antum sholat, pahalanya bukan 27, 6,7 juta penduduk Riau. Tapi kalau antum tak taat, jabatan tak lama, cuma 5 tahun. Tapi hisabnya sangat lama. Jadi ketika surat itu datang, dikasihnya minyak wangi surat itu. Diciumnya, diletakkannya ke kotak kayu. Jadi Hirqal termasuk yang memuliakan surat Nabi. Beda sama Kisra, Raja Persia. Waktu surat Nabi itu sampai, disobeknya, dikoyaknya. Diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ya surat kau dikoyak sama Kisra. Apa kata Nabi? Mazzaqallahu. Allah juga akan mengoyak-ngoyak kekuasaannya. Akhirnya Persia itu ditundukkan oleh seorang khalifah bernama Umar bin Khattab. Sakit hati mereka, maka ditikamnya lah Umar bin Khattab. Itulah dia Abu Lu'lu'ah, yang kuburannya dibangun megah dengan taman oleh Syiah, karena mereka senang sekali atas kematian Umar bin Khattab di tangan Abu Lu'lu'ah. Jadi Hirqal ketika dia dapat surat Nabi ini, dia penasaran. Kira-kira bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW itu. Maka dia suruh tentaranya untuk mencari orang Makkah yang ada berdagang di Damaskus. Kalau ada orang Makkah yang dagang, tangkap. Dapat mereka lah pedagang dari Makkah. Namanya, inilah yang meriwayatkan hadis. Namanya Abu Sufyan. Tangkap dia. Ditangkap Abu Sufyan, dibawa berjumpa dengan Heraklius. Ditanya sama Heraklius, kenal kamu dengan Muhammad SAW? Hadis panjang dalam Sahih Muslim. Cari nanti dalam Sahih Muslim. Ini dipotong oleh Imam Nawawi, karena yang mau dia ambil ujung ini. Tapi sebagai pengantar, saya ceritakan sedikit. Kenal kamu dengan orang yang mengaku Nabi di kota Makkah? Kata Abu Sufyan, kenal. Apakah ada bapaknya, kakeknya yang raja? Tak ada. Kenapa itu yang ditanya Heraklius? Karena kalau ayahnya raja, pasti dia ingin jadi raja. Ada atuknya dulu raja? Tidak ada. Berarti dia mau jadi nabi ini bukan mau jadi raja. Apa kalian disuruhnya? Kami disuruhnya sholat, jangan menyembah berhala, disuruhnya kami amanah, dilarangnya kami dusta. Panjanglah dialog Abu Sufyan dengan Heraklius. Sampai akhirnya kata Heraklius, kalau betul yang kau cakapkan tentang laki-laki itu, maksudnya tentang Muhammad SAW, la yamliku, maka dia akan menguasai maudhi'a qadami hadza, tempat tapak kakiku berdiri ini, dia akan menguasai tempat itu. Apakah betul yang dikatakan Heraklius? Betul. Tempat tapak kaki berdirinya Heraklius itu dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah dia negeri Syam, Damaskus, yang dikuasai Nabi Muhammad SAW. Kalau betul yang kau katakan ini Heraklius tentang dia, kau tak bohong, maka dia akan menguasai tempat tapak kakiku berdiri ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah dikenal oleh orang-orang yang membaca Taurat dan Injil, sebagaimana kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami beri Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Heraklius rajin membaca kitab suci. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu mau dicocokkannya dengan dialognya dengan Abu Sufyan, dan dia dapat
Lalu kemudian dia pun berbicara dengan menteri-menterinya. Ada ketertarikan dia mau masuk Islam. Tapi begitu dibicarakannya, mungkin ini Muhammad inilah nabi terakhir, juru selamat yang dikirim Allah. Akhirnya ribut. Abu Sufyan menceritakan tapi Abu Sufyan tak paham karena mereka tidak bahasa Arab. Ketika Heraklius berbicara dengan menteri-menterinya, ribut mereka. Jadi dia tidak masuk Islam itu karena menteri-menteri ini tak setuju. Takut dia kalau sampai dia masuk Islam, dicopot jabatannya. Nah, itu pula lah susahnya jadi orang politik ini. Tak bisa dia mengambil keputusan sendiri. Saya sebetulnya setuju Pak Ustadz, tapi partai saya belum bisa. Ini yang dialami oleh Heraklius. Akhirnya mengapa dia tidak masuk Islam? Qala Hirqal. Heraklius berkata, "Famadza ya'murukum?" Orang yang mengaku nabi itu apa diperintahnya kamu? Apa disuruhnya kamu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya'nin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawab. Waktu dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius ini, Abu Sufyan sudah masuk Islam belum? Belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islamnya baru tahun ke-8. Dalam perjuangan itu ada 4 Abu. Yang pertama, mau menang, mau kalah, mau senang, mau susah, tetap setia. Abu Bakar. Mau menolong, tapi tak mau ikut. Abu Thalib. Mau menang, mau kalah, mau susah, mau senang, pokoknya kau tetap musuhku. Abu Lahab. Setelah menang, baru mau berkawan. Abu Sufyan. 4 jenis Abu. Itu neraka jahanam tuh banyak setan. Jangan antum sebut-sebut di masjid. Haram hukum menyebut babi dalam masjid. Jadi dalam perjuangan antum ketemu dengan 4 Abu. Setelah Nabi membawa 10.000 pasukan ke kota Makkah tahun ke-8. Disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Masuk Islamlah Abu Sufyan. Nama istrinya Hindun. Hindun itulah yang mengutus Wahsy berkulit hitam untuk menyobek-nyobek jantung Hamzah. Setelah dibelahnya Wahsy, kalau kau bisa membunuh Hamzah, nanti kau kubebaskan jadi budak. Kau jadi orang merdeka. Datanglah Wahsy, budak sahaya membawa tombak. Dia tidak membunuh yang lain. Target dia cuma satu. Hamzah. Waktu perang Uhud tahun ketiga. Musilat bihi. Bunyi kalimatnya dalam kitab sirah. Mim, tha, lam, ta. Musilat bihi. Musilat bihi dalam kamus Arab Inggris mutilation. Dia memutilasi Hamzah. Telinga Hamzah itu diguntingnya, hidung Hamzah itu dipotongnya, telinga diguntingnya, dicucuknya pakai jarum, pakai benang, dijadikannya rantai. Dibelahnya dada Hamzah, ditusukkannya hirbah tongkat pendek ke belakang Hamzah, tembus sampai ke selangkangan. Dibelahnya dada Hamzah itu, lalu hatinya diberi, jantung Hamzah itu diserahkannya ke Hindun, dikunyah Hindun. Bini Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dengan gagahnya membawa kuda hitam, menginjak-injak jenazah sahabat, mencari. Mana Muhammad? Dia sudah disembunyikan di atas bukit. Disitulah sahabat itu meminta, berdoalah ya Rasulullah. Doa, kau punya satu doa mustajab. Kalau kau berdoa, mati mereka ini semua, rata dengan tanah. Nabi-nabi sebelumnya begitu, berdoa tenggelam, berdoa gempa, berdoa ditelan bumi. Apa kata Nabi? Biarlah doa itu kusimpan, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kusimpan doaku untuk mereka nanti hari kiamat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata dia. Berikan mereka hidayah ya Allah. Nah inilah dia, ini dia Abu Sufyan.
Begitu Nabi tahun ke-8 membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Andai antumlah jadi Nabi waktu itu, membawa 10.000 pasukan, antum apa kan Abu Sufyan? Makanya panglima perang dari suku Aus namanya Sa'ad bin Ubadah, diacungkannya pedang. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Sebagaimana dulu mereka menggunting hidung telinga Hamzah, kita gunting juga. Sebagaimana mereka dulu mengunyah jantung Hamzah, kita kunyah juga jantungnya hari ini. Apa kata Nabi? Ta'al, mari kemari wahai Sa'ad. Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Masuk Islam Abu Sufyan setelah kalah, tak ada harapan menang. Otomatis dia jadi mu'allab. Mu'allab dapat jatah zakat. Berapa dikasih Nabi? 100 ekor onta. Kali 50 juta. Berapa itu? 50 juta kali 100. 5M. Bulat untuk Abu Sufyan. Bisa antum menjadi Nabi ke-26. Bagaimana perlakuan Nabi dengan Hindun? Hindun bersumpah aku tak akan masuk Islam, kata Hindun. Ternyata setelah tahun ke-8 masuk Islam dia. Dia je orang. Dulu kau bilang tak mau masuk Islam, sekarang kau mau masuk Islam. Apa kata Hindun? Aku tak masuk Islam. Islam itu yang masuk ke hati. Waktu Nabi sedang duduk-duduk di atas bukit Sofa. Waktu pembebasan kota Makkah itu 19 hari Nabi di Makkah. Waktu Nabi sedang duduk di bukit Sofa, datanglah Hindun. Apa kata Hindun? Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Lakiku Abu Sufyan itu rajulun syahih. Orangnya pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak? Ternyata Abu Sufyan bakhil. Tamak. Akhirnya dia tetap masuk. Punya anak laki-laki namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah yang jadi khalifah setelah Hasan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Terbunuh Sayyidina Al-Hasan. Meninggal kena racun Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala Abu Sufyan menjawab, qultu, ku jawab pertanyaan Heraklius. U'budullaha wahdah. Hei Abu Sufyan, iya, kau dari Makkah, iya, jumpa kau dengan Nabi itu, jumpa. Apa kau diperintahnya? Kata dia, u'budullah, menyembah Allah wahdah saja. Sedangkan kami menyembah Allah juga, tapi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dulu menyembah Lata, ini beberapa hari ini menyembah Latu. Asiklah dibuat Latu. U'budullah, hanya menyembah Allah wahdah saja. La tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu persekutukan. Anak-anak sekarang banyak tak tahu sekutu. Sekutu pasti tanya, apa itu sekutu? Kutu. Tentara sekutu dibonceng oleh Mika. Koalisi beberapa negara untuk menjajah Indonesia. Sekutu artinya ramai-ramai. Geng. Allah itu tidak boleh ada sekutunya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik. Tiada sekutu. Saya laki-laki, bawa istri. Maka saya katakan, hadhihi syarikatu. Kalau laki-laki, syarik. Kalau perempuan, syarikatu. Hadhihi syarikatu hayati. Ini orang yang saya berbagi hidup dengan dia.
ini teman kamu. Hal hadza sadiquka? Is this your friend? Hadza syariki. Ini sekutu saya. Syarik, teman berkongsi. Allah tak punya teman kongsi. Allah itu la ilaha illallah, la syarika lah. Tak boleh ada sekutu bagi Allah. Allah itu qul huwallahu ahad. Syai'a, walau sedikit pun. Tak ada Allah menjelma ke pokok kayu, lalu kayu jadi Tuhan. Tak ada Tuhan menjelma menjadi binatang, binatang jembah jadi Tuhan. Tak ada. Tauhid dalam Islam. Wahada, yuwahidu, tauhidan. Tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah ajaran Islam. Itu yang diajarkannya ke kami. Watsruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang dikatakan nenek moyang kamu. Kenapa kamu begini? Kami tak tahu alasannya Pak Ustaz. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang dilakukan nenek moyang kami. Ya udah kami ikut aja. Mau benar mau salah enggak usah lawan. Yang penting udah itu kata nenek moyang kami. Jangan ikut-ikut apa kata nenek moyang. Wa ya'muruna bis shalah. Disuruhnya kami melaksanakan salat. Wasidqi, disuruhnya kami jujur. Inilah mengapa hadis yang panjang ini dipotong oleh Imam Nawawi, karena bab ini terkait tentang jujur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memotong hadis yang panjang untuk ceramah? Antum pulang menyampaikan hadis. Hadisnya panjang, antum potong. Ada mahasiswa di situ. Sebetulnya maksud dia, kenapa Ustadz motong hadis? Cuman karena dia bahasanya lembut ditanya, Ustadz, boleh kita memotong hadis yang panjang? Boleh. Dilakukan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, hadis tentang dialog Heraklius dengan Abu Sufyan, dipotong oleh Imam Nawawi tentang sidik karena dalam bab jujur. Oh boleh. Jadi kalau antum ngasih jawaban itu, kasih dengan argumentasi. Jangan pas ditanya, boleh. Kok boleh Ustaz? Kau udah aku jawab, udah syukur. Banyak pula lagi. Jadi orang puas. Oh itu alasannya. Tak mengada-ngada dia. Wa ya'muruna bis shalah, disuruhnya kami salat. Wasidqi, disuruhnya kami jujur. Wal afaf, menjaga diri dari afaf yang bersifat seksual. Kejahatan ini dua. Inna sholata tanha anil fahsya wal. Kenapa tidak bisa dibuatnya ayatnya satu aja? Inna sholata tanha anil munkar. Cukup. Kenapa mesti ada fahsya? Fahsya kejahatan seksual. Mungkar kejahatan non seksual. Karena memang sifat manusia ini dua. Ada orangnya rajin bangun masjid, rajin pengajian, tapi gatal. Itu dia fahsya non mungkar. Ada pula matanya tunduk, tidak jahat secara seksual, ngomongnya nggak porno, tapi koruptor. Yang lebih parah, udahlah koruptor, gatal. Kalau kamu sholat, kamu tidak jahat secara seksual dan tidak jahat secara non-seksual. Fahsya wal munkar. Orang yang menjaga matanya, menjaga hatinya, menjaga dirinya dari yang berbau seksual disebut punya sifat afaf. Orangnya afif. Kalau perempuan, afifah. Siapa nama anak ibu? Afifah. Kok merek bedak? Makanya kau ngaji. Supaya jangan di otak kau tuh bedak aja. Afifah itu bukan merek bedak. Itu asal katanya afaf. Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal. Disuruhnya kami sholat, disuruhnya kami jujur, disuruhnya kami afaf,
disuruhnya kami silah, menyambung tali silaturahim. Ini kalau antum jadikan kajian kultum, bagus. 4 yang diperintahkan Nabi seperti yang diriwayatkan Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius. Sholat, jujur, jaga diri dari yang bau seksual, dan menyambung tali silaturahim. Itu renungan pagi ini. Satu video vlog. Satu hari satu video, setahun berapa? 360. Nampaknya sedikit, tapi kalau continue, begitulah dialog. Hadis ini ada dalam muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Ini yang mau diambil dari hadis dialog panjang ini. Ada yang dilarang, ada yang disuruh. Apa yang dilarang Nabi? Jangan syirik, menyembah hanya kepada Allah. Masih ada sekarang orang menyembah pokok kayu? Ada. Pergi antum dari sini ke Tanjung Buton, dari situ menyeberang naik kapal ke Meranti, dari Meranti naik lagi ke Sokop. Di Sokop itu nanti antum naik ojek, nampak pokok kayu besar diikat pakai kain-kain putih, di bawahnya dupa dan foto-foto. Tidak Islam, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak Konghucu, tidak Katolik, tidak Kristen. Animisme. Pergi kalian jalan-jalan menengok. Suku Akit namanya. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri. Masih ada orang Riau. Beda sama Aceh. Aceh itu tak ada yang tak Islam. Semua orang Aceh Islam. Ketika Sultan Iskandar Muda menganggap Islam semua. Beda Minangkabau. Minangkabau itu tak ada animisme, dinamisme. Ketika dulu orang Minang Islam, Islam mereka semua. Beda orang Melayu. Masih ada anak dalam, masih ada suku Sakai, masih ada suku Akit, masih ada suku anak laut, masih ada suku ujung Sungai Kampar itu terus Pulau Mendol. Saya pernah juga masuk ke situ. Masih ada lagi orang Melayu. Jadi kalau ada orang mengatakan Melayu ini Islam, kau belum masuk ke dalam. Makanya jangan kau ceramah di kota aja. Pergilah masuk. Saya punya program masuk ke dalam ini setahun 2 kali. Kan baca buku, nampak saya nengok ke dalam. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Itulah mengapa Yayasan Tabung Wakaf Umat mengambil anak-anak ini, disekolahkan, hafal Quran, tamat pesantren, dikuliahkan, setelah selesai S1, baru dia balik nanti ke kampungnya. Karena setelah kami tengok, kami amati, tidak bisa orang luar dibawa ke sana. Paling tahan 6 bulan, setahun, habis itu balik dia. Tapi kalau anak kampung itu sendiri, itulah metode dakwah. Wa ila adin akhahum Huda, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, wa ila Samuda akhahum Salihah. Akhahum, saudara mereka yang berdakwah ke mereka, jangan orang luar. Jadi setelah melihat pengalaman masuk, tak bisa orang luar. Mesti saudara mereka sendiri. Anak-anaknya itu ditarik, disekolahkan, nanti setelah tamat, balik lagi ke sana. Anehnya suku-suku pedalaman yang ada di Riau, bisa pula di dalam tuh ada rumah suluk tarekat Naqsyabandiyah. Hebatnya tarekat. Kok bisa di suku Sakai ini ada rumah suluk? Atuk kami dulu mengambil tarekat. Dari mana? Dari khalifah yang dikirim oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Orang Riau asli, rantau Binuang Sakti. Rokan Hulu. Pergi antum ke Pasir Pangarayan, tanya di mana rantau Binuang Sakti. Situ lahirnya. Pergi dia ke Makkah, di Jabal Abi Qubais. Setelah pulang, ada Sultan Melayu namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini bertarekat.
Dia ingin Tuan Guru itu dekat dengan dia. Sultan Musa itu Sultan Melayu Langkat. Sekarang jadi Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Tapi Tuan Guru itu tidak meninggalkan hutan Riau ini. Dikirimnya. Kalau saya tak bisa mengajar, maka saya kirim pengganti. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Milo tuang kelipah ke kampung kami. Khalifah. Pengganti. Makanya pengganti Nabi Muhammad itu disebut dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengganti Nabi Muhammad. Bukan sebagai Nabi. Pengganti sebagai pemimpin. Dikirimnya lah khalifahnya ke Riau ini. Masuk berdakwah ke suku Sakai. Terganggulah batin-batin itu. Kata batin, kedatangan kamu khalifah mengganggu stabilitas keamanan kami di dalam. Jadi, kau jangan lagi berdakwah di dalam hutan kami. Tapi, begitu. Kalau bisa kau menyunat aku, silakanlah. Kata batin tadi. Kalau bisa kau menyunat aku, silakanlah kau berdakwah di sini. Kata khalifah yang dikirim Syekh Abdul Rokan tadi, kalau untuk menyunat kau, tak perlu aku, cukup murid aku. Tanya murid, sanggup kau menyunat dia nih? Kata murid khalifah ini, kalau untuk menyunat kau, tak perlu pakai bawah parang nih. Cukup pakai atas nih. Parang itu yang tajamnya mana? Bawah kan? Dia sedang megang parang. Untuk menyunat kau, tak perlu pakai bawah nih. Pakai atas nih. Diputarnya sekali, putus barang. Bayangkan kalau sampai 2 kali. Itulah asal muasal suku Sakai masuk Islam. Kisah itu saya baca di Kairo. Di perpustakaan kelompok studi mahasiswa Riau, bukunya warna biru dicetak oleh UIR Press, penulisnya UU Hamidi, budayawan Riau. Kontribusi suku, kontribusi tarekat Naqsabandiyah dalam pengislaman suku Sakai. Ada mahasiswa yang pernah baca buku itu? Kalian cari nanti, buat bedah buku. Jadi Naqsabandiyah itu punya kontribusi mengislamkan orang di desa, di kampung terasing. Dulu belum ada medsos. Jadi orang tarekat itu mengislamkan orang tak Islam. Sekarang ustadz pengajian, orang yang udah masuk masjid dikafirkan. Bukan dia masuk ke bukan. Di kota udah bagus, masjid cantik, masuk orang aja dikafir, maulid kafir. Islami erat kafir, tawassul kafir. Apa tak cocoknya orang ini diputar dia parang 2 kali. Biar berputusan barang itu semua. An Abi Sabitin, dari Abu Sabit. Qila, ada pendapat kedua mengatakan Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Qila, ada pendapat lagi mengatakan Abil Walid, dari Abul Walid. Namanya satu, Sahal bin Hunayf. Tapi panggilannya Abu Sabit, Abu Sa'id, Abul Walid. Wa huwa badriyun. Dia termasuk sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Sahabat Nabi yang perang Badar itu mulianya sampai orang bertawassul, doa kepada Allah, menyebut salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah, barakat ahli Badar, kabulkan doakan. Tawassul. Itu maka orang itu melarang solawat itu, katanya solawat itu syirik karena bertawassul dengan orang mati. Orang Badar itu kan udah meninggal kan? Udah meninggal, kenapa kalian bertawassul lagi? Dia lupa ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal
Quran bilang dia hidup. Maksud hidup itu apakah jasadnya itu hidup? Kita ini kalau mati seminggu dalam kubur, tiba-tiba diotopsi lagi. Diotopsi, maka kulit kepala ini lepas. Biji mata ini lepas. Kulit ini lepas, kuku lepas. Perut ini menggelembung, usus pecah. Jadi kalau ada di antara antum mau jadi dokter otopsi, pikirkanlah itu. Tapi jasa antum luar biasa, bisa mengungkap pembunuh. Meninggallah seorang laki-laki dari Maulabu. Kata dia, kalau aku hidup, kalau aku mati malam ini ditembak Belanda, mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, masih bisa minum kopi di Maulabu. Siapa namanya? Teku Umar. Kalau Tengku itu ulama. Kalau Teku itu bangsawan di Aceh. Kalau Tengku Melayu itu bangsawan. Jangan berbalik-balik. Bisa diingat? Teku Umar. Tulisannya Teuku Umar. Ditembak dia. Pas jantungnya. Meninggal. Jenazahnya mesti ditangkap. Tangkap Teku Umar dalam keadaan hidup atau mati. Ternyata orang Belanda itu saking takutnya, jenazahnya pun mau diambil orang itu juga. Dilarikan muridnya. Dilarikan muridnya, dikubur. Kubur pertama. Dicari Belanda. Sudah 6 bulan di kuburan pertama. Digali lagi sama muridnya. Digendong mereka lagi. Dibawa ke kuburan kedua. Di kuburan kedua, 8 bulan. Dicari Belanda lagi. Mau dicuri orang itu jenazahnya. Mau dibawa ke Ratu Belanda untuk buktikan. Ini dia udah mati. 8 bulan di kubur yang kedua. Dilarikan lagi. Akhirnya di kubur yang ketiga. Di dalam hutan. Di balik bukit. Masuk ke hutan. Naik ke bukit. Turun. Situlah kubur yang ketiga. 6 bulan, 8 bulan. Ada tak yang terlintas di pikiran Anda? Kok jenazahnya tak busuk? Bukti bahwa orang yang mati syahid itu tak dimakan cacing tanah. Di kuburan yang ketiga itulah yang sekarang makamnya di dekat Maulabu yang kemarin saya ziarah ke sana. Saya tanyalah penjaga kubur, sunyi dalam hutan. Banyak orang ziarah kemari. Hari ini 1000, Pak. Tanggal 25 Desember kemarin, tanggal merah, 1000 orang datang ziarah. Entah berapa ekor memotong lembu untuk makan orang berziarah. Ya Allah, nanti panjang umur untuk datang ziarah Teku Umar. Sambil buat video, kalau aku mati, mati syahid. Kalau hidup besok pagi, masih bisa minum kopi di Maulabu. Hidup ini simpel aja bagi mereka. Hidup ini bagi mereka sesimpel itu. Tak sampai setengah sayap nyamuk. Itu mereka tidak stres. Orang sekarang dunia ini mau dimasukkan ya ke kepalanya. Pecah pembuluh darah. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Wa huwa badriyun. Ini Sahal bin Hunayf adalah pejuang perang Badar. Apa kata dia? Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin. Siapa yang minta kepada Allah supaya mati syahid bisidqin, dengan jujur, bukan basa-basi. Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Allah menyampaikannya ke makam level orang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun matinya di atas kasur. Antum pernah berdoa supaya mati syahid? Kalau pernah antum berdoa, ya Allah matikan aku mati syahid. Dan jujur antum ngomong, bisidqin, maka antum mati sebagai syahid dan nanti di akhirat selevel dengan ma'asyuhada.
4 yang kita mau tuh. Ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-sholihin. Maka nanti antum bangkit bersama syuhada, walaupun matinya di atas spring bed. Walaupun matinya di atas sofa. Iskariman, awmud syahidan. Mati syahid, kalau hidup mulia. Hidup sakau, mati konyol. Apa gunanya hidup ini? Rawahu Muslimun. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Artinya, orang yang jujur dalam doanya pun dapatnya makom. Hanya jujur dalam berdoa. Ini sekarang berdoa pun tak jujur. Berdoa pun hanya sekedar lipstick aja. Ya Tuhan kami berkumpul pagi ini di kantor ini. Amin. Apa pula diaminkan? Dia belum berdoa. Dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Kantor, beserta seluruh karyawan-karyawan. Amin. Gitu. Apa pula kau aminkan? Belum lagi dia berdoa. Dia baru cerita lagi. Saya pernah ceramah yang berdoa orang kantor tuh. Belum amin aja. Yang orang tuh udah malas sudah, biar cepat selesai itu gitu. Doa tuh penuh dengan basa-basi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari, bin Sakhar, anak batu. Hamba matahari, anak batu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya, ada salah seorang nabi berperang. Namanya tak disebut namanya. Kenapa nabi itu cuma 25? Karena cuma 25 itulah yang disebut namanya dalam Quran. Banyak nabi lain. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus. Ada yang kami sebutkan, ada yang tak kami sebutkan. Banyak sekali nabi. Likulli qaumin had, setiap kaum, setiap bangsa ada nabi. Jadi kalau gitu ada nabi orang Indonesia apa Ustaz? Ada. Namanya tak disebutkan Allah, tak tahu. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Salawat dan salam dari Allah untuk para nabi. Faqala liqaumihi. Nabinya ini berkata, apa kata Nabi? La yatba'anni rajulun malaka bud'amra'atin. Kalau ada orang macam ini, jangan ikut aku. Kalau ada jenis manusia macam ini, jangan ikut aku. Bagaimana sifatnya? Rajulun malaka bud'amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Laki-laki yang menjalin hubungan dengan perempuan, lalu kemudian dia janjikan mau menikah, tapi sudah dapatnya kehormatannya, walamma yabni biha, tak jadi dinikahinya. Kalau ada orang model begini, jangan kalian ikut aku, kata Nabi. Ada yang model begini di sini? Takutnya iya kan? Ada. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Kalau ada di antara kamu ini orang yang membangun rumah tak selesai, menggarap suatu pekerjaan tak selesai. Salah satu contohnya bangun dinding, tiang, atapnya tak dilengkapinya. Jangan ikut aku. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Kalau ada di antara kamu itu yang membeli kambing atau membeli unta, lalu kemudian dia tunggu anaknya lahir. Faghaza fadana minal qaryah salatal asri atau qariban min dzalik. Lalu Nabi ini pun berserta pasukannya berperang, mendekat dari suatu kampung, suatu negeri yang mau diperangi. Udah dekat waktu asar atau mendekati itu. Faqala lisyams. Itu kampung yang mau target perang. Pas sudah mau dekat, masuk waktu asar. Maka dia berkata kepada matahari. Apa kata dia kepada matahari? Innaki ma'muratun. Matahari,
Kau diperintah Allah. Matahari itu berjalan jalan sendiri atau diperintah Allah? Perintah Allah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin. Innaki ma'muratun. Matahari, kau kan diperintah Allah. Wa ana ma'murun. Aku pun diperintah Allah. Kalau gitu sama tak kita dengan matahari? Sama. Sama-sama makhluk Allah. Kenapa dia katakan begini? Karena ada orang yang menganggap matahari itu Tuhan. Siapa yang mengatakan matahari itu Tuhan? Orang Mesir kuno. Lambangnya, lambang matahari bulat, keluar tangan banyak-banyak. Namanya Dewa Ra. Dan di dunia modern ini pun ada bangsa yang menyembah matahari. Pagi-pagi disuruhnya seluruh pejuang ulama-ulama dijemur di panas terik, disuruh sujud ke matahari. Siapa itu? Jepang. Ulama yang tak mau tembak. Innaki ma'muratun. Matahari, kau disuruh. Wa ana ma'murun, aku pun sama. Allahumma hbisha 'alaiha. Ya Allah, tahan matahari ini, jangan dia bergerak sebentar. Fahu bisa. Berhenti matahari itu, bisa tertahan. Hatta fatahallahu 'alaihi. Hatta fatahallahu 'alaihi, sampai dia menang. Berhenti matahari sebentar, aku mau berperang. Berhenti, perang, menang. Fajama'al ghanaim. Lalu dikumpulkanlah harta rampasan. Faja'at an-nar. Setelah dikumpulkan harta rampasan perang, datang api. Faja'at an-nar. Datang api. Lita'kulaha. Datang api membakar harta rampasan perang. Inilah beda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya berperang, harta rampasan perang dikumpulkan, dikirim Allah api membakar hangus. Kalau Nabi Muhammad, harta rampasan perangnya kemana? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Allah dan Rasul dapat khumus. Khamsah 5. Khumus 1/5. 1/5 berapa persen? 20%. Nabi perang Badar dapat harta rampasan perang dalam kitab Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahik Al-Maktub, la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabin. 50.000 keping uang dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas sekarang sama dengan 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah harta rampasan perang saat itu? Dan berapakah jatah Nabi? Kita hitung ya. 1 keping 4,25 gram. Emas 24 karat. Berarti sekarang 4.250.000 kali 50.000 keping, 212.500.000. Jatah Nabi 20%. 40 juta. 212 miliar. 40 M jatah Nabi. 40 M itu kalau ada orang punya duit 40 miliar itu kaya apa miskin? Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Dihalalkan bagiku ghanimah. Falam tat'amha. Ketika api itu datang mau memakan harta rampasan perang tadi, tak bisa dimakan. Faqala inna fikum ghululan. Api ini tak bisa memakan harta rampasan perang, ini tak bisa membakar ini, karena ada di antara kalian ini ghulul, curang, penipu. Kalau semuanya hati kalian bersih, tak ada yang mengambil, habis ini. Tapi karena ada yang curang ini maka falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Setiap satu kabilah utus satu perwakilan kemana untuk membaiat. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Maka berbaiatlah. Berbaiat itu seperti orang bersalaman.
Aku taat kepada engkau, aku tidak curang, aku tidak bohong, aku taat demi Allah dan Rasul. Berbaiat namanya. Baiat itu sumpah setia. Faqala fikum al-ghulul. Ada di antara kamu ini yang curang, penipu, bohong, tak jujur. Fal tubayyi'ni qabilatuka falaziqat yadu rajulaini. Dari suku kau, tolong panggil satu orang. Maka datanglah rajulaini, dua orang, au salasatin, dan tiga orang, biadi. Ya. Fikum al-ghulul. Ada di antara kalian ini yang curang. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqarah minaz zahab. Kenapa api ini tidak mau memakan harta rampasan perang? Karena ada yang curang. Tolong setiap kalian suku ini berbaiat. Tahu dia, dari kau ini ada yang curang. Panggil tiga orang. Dari kalian yang bertiga nih ada satu yang curang. Patutlah api ini tak bisa membakar karena ada yang curang. Ngaku, siapa yang ngambil? Maka faja'u bi ra'sin. Datanglah mereka membawa ra'sin, kepala. Mithli ra'si baqarah, seperti kepala lembu. Minaz zahab, terbuat dari emas. Kepala lembu dari emas. Berapa kilo itu guys? Fawada'aha. Inilah yang kami sembunyikan tadi wahai Nabi. Ini kepala lembu dari emas. Faja'atin nar, datanglah api, fa'akalatha, habis membakar harta rampasan perang. Kenapa waktu pertama tadi api tak bisa membakar? Karena ada yang curang. Falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Sebelum kita, kata Nabi, sebelum aku datang, tidak ada satu nabi pun yang dihalalkan mengambil harta rampasan perang. Summa ahallallahu lana, kemudian Allah menghalalkan al-ghanaim, mufradnya ghanimah, jamaknya ghanaim. Lamma ra'a dha'fana, ketika Allah melihat kita lemah, wa ajzana, kita tak mampu, fa ahallaha lana, maka dihalalkan Allah untuk kita. Tapi jangan tuduh Nabi Muhammad kaya karena harta rampasan perang. Ada Nabi Muhammad meninggalkan rumah megah mewah? Tak ada. Ada Nabi Muhammad meninggalkan kursi dari emas? Datang Sayyidatuna Fatimah. Ada harta warisan untuk kami wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, aku pernah Nabi bersabda, nahnu ma'asyurul anbiya la nurathu. Kami tak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Semua harta warisan menjadi tak ada harta warisan Nabi. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Tanggung satu hadis supaya pertemuan depan kita langsung bab muraqabah. Hadis yang terakhir dari Abu Khalid Hakim bin Hizam. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, al-bayyani bil khiyar. Pembeli dan penjual punya masa untuk menentukan sebelum akad jual beli. Masa itu namanya bil khiyar. Khiyar artinya bisa memilih. Saya beli mobil kamu ya, tunggu dulu, jangan akad, kau tengok dulu. Ini udah lewat 5 tahun. Kadang dipencet klakson keluar air. Beberapa kali ku pijak rem, gas pula yang kencang. Baguslah kau periksa dulu. Itu namanya selama proses itu bil khiyar. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Kalau udah berpisah, maka tertulis di situ, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kalau mau dikembalikan, potong sekian persen. Fa'in sodaqah, kalau si pembeli jujur, si penjual jujur, wabayana, dan mereka menjelaskan barang ini, burika lahuma fi bai'ihima, maka mereka berdua diberkahi jual belinya itu. Berapa banyak dengan transaksi jual beli hubungan menjadi lebih akrab. Terima kasih ya, barang yang kau jual kemarin itu bagus. Tapi berapa banyak gara-gara jual beli lalu rusak, putus silaturahim, bermusuhan karena merasa beli kucing dalam karung di isolatif 3 lapis. Wa in katama, kalau disembunyikannya cacat barang itu,
Wa kadzaba, bohong, muhiqat, maka dimurkai, barakatu bai'ihima, diambil berkahnya. Akhirnya tak ada berkah. Muttafaqun alaih. Jual beli mesti Dulu waktu ustaz-ustaz ceramah, Nabi Muhammad itu kalau berdagang disebutkannya, ini barangnya bagus, harganya sekian. Ini barangnya kurang bagus, harganya sekian. Ini barangnya tidak bagus, harganya sekian. Begitulah jujurnya Nabi. Ini ceritanya tahun-tahun 80-an. Apa kata jamaah? Mana laku? Kalau begitu jualan mana laku, kata orang. Sekarang beginilah jualan yang laku. Siapa yang melakukan jualan model begini? Orang tak Islam. Orang Islam berjualan mangga, mangga busuk, mangga bagus, mangga baru, mangga lama, disatukannya, ditulisnya mangga 10.000. Orang pun berhenti, udah dekat, kecil, setengah kilo. Apa kata orang yang membeli itu? Kusumpahkan membeli lagi sini. Pergi kita ke tempat orang tak Islam, ditulisnya 3 kotak. Mangga baru petik, fresh, segar, sekilo 100.000. Mangga yang sudah agak lisut, sekilo 75. Mangga yang tidak bagus, hitam-hitam, 25.000. Itulah yang dikejar orang sekarang. Waktu menengok itu, saya tengok, oh, yang dulu dikatakan mustahil, ternyata itulah yang diminati sekarang. Karena orang kalau udah kena ketipu sekali, sampai mati dia tak percaya. Ada satu lagi metode jalan dagang Nabi yang sekarang kalau diceritakan ketawa orang, tapi nanti sekian puluh tahun lagi dilakukan orang. Ini modalnya segini. Kalau kau mau beli segini untungnya. Itu sekarang belum, tapi nanti adalah muncul nanti itu nanti. Ini modal ini karena orang mau tahu barang ini original. Kalau dia sutra, kadar sutranya berapa? Kalau dia emas, kadar emasnya berapa? Dan orang mau. Kalau kadar emasnya sekian, harganya sekian. Kalau kadar sutranya sekian. Yang diketawakan orang dulu, diamalkan orang sekarang, dan yang mengamalkannya orang tak Islam, barangnya laku keras. Islam ini sistem. Siapa yang melaksanakannya, dia akan untung, walaupun dia tak Islam. Islam ini sistem. Ada orang Islam yang beruntung dengan melaksanakannya. Itu contoh. Yang saya sampaikan ini pernah antum tengok. Kalau belum, tengok nanti. Itulah kaji kita subuh ini. Akan datang, kita ketemu judulnya Al-Muraqabah. Muraqabah, pengawasan Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.